Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Semua yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat layak untuk kita anut, untuk kita jalankan. Karena itu juga untuk kebaikan kita bersama. Dalam konteks beribadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Baik ibadah itu termasuk kategori ibadah jasadiyah, ibadah yang kita jalankan dengan anggota tubuh kita, seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, ibadah umroh, dan ibadah haji. Tapi ada jenis ibadah yang memang kita jalankan dengan harta kita, ibadah maliyah, disebut dengan ibadah harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 mengingatkan tentang keagungan ibadah harta, di mana di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah kaitkan dengan penyesalan seseorang di hari kiamat. Penyesalan seseorang ketika tidak menjalankan ibadah harta. Bentuk penyesalannya, ia minta untuk ditangguhkan kematiannya karena dia ingin kemudian menunaikan ibadah harta. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jika engkau berkenan tangguhkan kematianku beberapa saat, maka pasti aku akan beribadah harta, berwakaf, berinfak, atau bersedekah, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ibadah harta di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikaitkan pula dengan musibah, dengan bencana, dengan keberkahan hidup kita, bahkan dengan kelapangan rizki kita. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah mengurangi harta kita. Berinfak, bersedekah, dan berwakaf justru akan menambah harta kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara nilai jelas terus-menerus diakumulasi oleh Allah menjadi sedekah jariyah, dan secara materi harta yang kita wakafkan tidak boleh berkurang, malah ia akan terus bertambah. Kita ingat setiap pagi dua malaikat berdoa untuk orang yang suka berwakaf, suka berinfak, suka bersedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada yang suka berwakaf, suka berinfak dan bersedekah, ganti dengan yang lebih baik. Yang berdoa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau adalah manusia yang sangat dermawan di bulan-bulan yang lain, di setiap waktunya. Namun beliau amat sangat dermawan di bulan Ramadan. Kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan minar rih al-mursalah. Beliau seorang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan di bulan Ramadan, melebihi dari cepatnya angin yang menghembus. Tentu ini menjadi permisalan bahwa Ramadan amat sangat
dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan memperbanyak ibadah harta. Terkait dengan ibadah wakaf, inilah pula yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangannya ke Kuba, yang pertama kali beliau lakukan adalah mencari tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Kuba. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan proyek wakafnya ke Madinah dengan membangun Masjid An-Nabawi yang kita saksikan sekarang kemegahannya. Itulah asal muasalnya adalah ibadah yang disebut dengan ibadah wakaf. Wakaf inilah yang akan melanggengkan harta kita, memberkahi harta kita, melapangkan raihan harta kita. Dan di yaumil qiyamah kelak, inilah yang akan menjadi catatan terbaik kita untuk meraih kebahagiaan di yaumil qiyamah kelak. Harta yang kita wakafkan inilah yang akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Padahal diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Harta wakaf dapat digunakan untuk manfaat agama, manfaat ibadah, manfaat sosial. Sehingga disinilah kita berwakaf, berinfak dan bersedekah. Sesungguhnya kita meneladani manusia paling mulia sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah inilah cara kita untuk memberkahi kehidupan kita, memberikan manfaat kepada sesama kita. Wakaf adalah ibadah agung yang sudah dijalankan oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang soleh sebelum kita. Saatnya kita untuk memberikan yang terbaik dari harta kita untuk kebaikan dunia kita dan insya Allah untuk kebaikan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.